kalau di rumah ya, gua pas mandi segala macam tuh. Ya, Gue ntar, suka. ntar dulu, orang juga belum tahu apaan ini. Oh iya Ini iya kasih iya. tahu Iya. dulu nih Ngobrol kita dulu, sapa dulu. Iya, hai semua Hai nih. Kita semua. ada di obrolan orang rumah. Cia, Iya, sedap. ya kan kita ngobrolin masalah-masalah rumah, ya rumah tangga gitu ya. Jangan rumah orang, bahaya. Itu kan gosip. Jangan lah. Iya. Nanti kita kena somasi. Coba Iya. tadi lanjutin gimana ceritanya? Gue pengen tahu. Kalau bisa bicara kebiasaan buruk di rumah ya. Kalau gue misalkan gue bangun pagi nih, mandi buru-buru mau pergi kerja nih. Gue mandi lap handuk, pakaian kotor gue taruh aja di situ gitu. Nanti bodo amat nih, nanti pembantu yang beresin. Biar gue ini. Dia enak ada Biar gue pembantu. cepet Iya kan waktunya. enak ada pembantu, Iya. lu tinggalin gitu. Lah gua kagak bisa. Gua udah harus pastikan bahwa tuh kalau udah selesai pakai anduk, gua jemur gua tak gantungin lagi jemuran. Kan capek bos, kita nih pulang kerja, nih pulang nih tidur capek kan, main game dulu kan sampai malam Nah, kan. iya, lu salah sendiri kenapa lu main game. Nah ngantuk kan, telat dong. Kalau beresin Ya, lagi. berarti lu bangunnya harus lebih pagi. Itu kan kebiasaan buruk yang kira-kira bisa dirubah. Nggak bener, nggak bisa. Ya kalau dibilang buruk-buruk banget, ya enggak. Tapi ya paling enggak bisa dirubah yang kayak gitu-gitu. Udah biasa, susah. Ya, Lu gimana? dari kecil kali ya, dari kecil udah mulai, maksudnya di rumah lu juga dari kecil bokap nyokap juga nggak terlalu Nggak ada tuntutan. pusing buat Hidup gue tuh nggak ada hal seperti itu ya. tuntutan. Ya, begitu Pokoknya aja. udah mandi, lu geletakin semua barang di Iya. situ, terus ya ntar ada yang ngurusin, beresin. Ya Iya. sebenarnya kalau mau hidup ada tuntutan gampang sebenarnya gitu. Coba maling, dituntut kan Ya lo. jangan dong. Gitu. Nah, terus Iya. apa lagi kira-kira gitu loh. Nah, kalau lu kayak gitu kan misalnya kan tadi dibilang anduk nih, anduk basah taruh di atas tempat tidur atau di Ya pokoknya Digeletakin asal aja lah aja gitu. ya sebenarnya udah nggak sebenarnya gini loh. Posisinya adalah kalau dibilang bahwa oh nggak ada nuntut, biarin aja bebas-bebas aja ntar pembantu lu nih. Ya kalau nggak ada pembantu itu basah, lembab, Ya ada istri gue Jadi yang jamur, beresin. jadi penyakit. berjamur, nah lu Iya, tidur jadi di penyakit lah lu, iya, garuk-garuk garuk-garuk, kurapan segala Ya macam. atau minta suruh istri gue aja beresin. Nah, ya kalau istrinya nggak sibuk. Kalau istrinya sibuk, siapin anak punya sarapan. Iya. Ya pasti dong sarapan Iya. lu. Masa lu nggak sarapan? Pasti kan nanti lu nggak sarapan lagi, lu ngoceh lagi ke istri lu. Heeh. Tapi istri gue mah bisa beresin semuanya. Ikan di tangannya dua, Bo. Gila Iya. kali gitu loh. Kalau lu apa kebiasaan buruknya? Kalau dia kan anduk. Nah, biasanya tuh kalau ngeliat itu sama. Kalau ini kan anduk doang nih. Heeh. Kalau ini Masih banyak bos, bukan anduk doang. Masih banyak. Ungkap semua, Iya, ungkap semua. Kayak baju tau nggak lo? Kayak baju nih, Iya. baju ya kan baju gitu. Gue paling sebel banget tuh kalau baju tuh udah habis misalkan mandi gitu, udah diletakin di atas kan kita ada rak buat anduk Naruh tuh kan, anduk, anduk iya. kan gitu kan. Kayak gantungan. Di gantungan ada gantungan juga, ada raknya juga gitu. Nah, ini taruh di situ aja udah. Bahkan kadang-kadang ada di bawah gitu loh. Maksudnya ditaruh gitu aja nggak pernah dia ambil. Enggak, maksudnya gini. Gua kebiasaannya adalah gua akan ambil, gua masukin ke keranjang baju. Oh, cuman nggak dirapihin, nggak dilipat. Bukan, maksudnya kan udah habis kita pakai. Heeh. Ya kan? Ya udah taruh aja di keranjang gitu. Oh, oh. Jangan lu tinggalin di kamar mandi gitu. Nah, itu kan kadang-kadang bukan apa, Pak. Ya, sebenarnya nggak ada masalah juga. Cuman buat gua, ya Tuhan, kenapa sih lu nggak tinggal ambil, cemplungin ke Iya. bak yang ya kita ada Repot keranjangnya amat gitu ya. gitu. Sebenarnya cuma tinggal taruh di Iya, cuman ember gitu. Tapi kalau orang tipe kayak gue repot amat lu gini Nih, ada lagi nih, gitu. ada lagi. Kalau gua di rumah ya, gua tuh suka perhatiin ada beberapa ya anggota di rumah anak gua lah gitu ya. Dia tuh kalau udah mandi kan namanya kalau abis lagi mandi itu kan keramasan, itu kan rambut pada rontok apa segala macam ya. Itu rambut bisa nempel di dinding, ditaruh bener-bener tempel. Oh, iya, iya. Jadi iya. seolah-olah udah kayak mau menuhin tembok sama Jadi rambut. dia ada ininya. Keramiknya. Keramiknya tuh ada Iya, ukir-ukirannya gitu. Ukirannya. Iya. Iya, rambut-rambut. Variasi, Gitu. Waduh, variasi. memang kalau bicara soal kebiasaan ya, kayaknya memang hampir setiap rumah sih ya. Kalau gue pikir punya kebiasaan begitu. Banyak lah. Itu kan salah satunya dari rambut. Heeh. Nah, kalau ada lagi rambut di lobang. Oh iya, 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 jelas. Mampet ini kan dah tuh. di saringan itu kan. udah gitu Udah. natnya juga nggak rata lagi. Nah, Aduh. aduh tuh udah mampet. Itu salah satu juga tuh. Iya. Kadang-kadang kita kasih tahu nih sampai bilang kalau bisa tolong, kan kita emang rambutnya rontok nih. Kalau bisa selesai itu ya diambil gitu loh. Iya, dibersihin atau lu buka saringannya, lu siram Mm-mm. gitu. Ya kan tinggal suruh pembantu, bos.
Iya, kalau ada pembantu. Suruh Betul. yang bersihin lah, jangan repot-repot lagi yang Iya, kayak gitu lagi lah. ngerti. Itu salah satunya. Kalau misalkan kagak ada pembantu kan kita harus lakukan sendiri dong kayak gitu. Nah, ada lagi nih. Lu odol. Odol. Lu paling benci gak tuh kalau gue sebel banget kalau odol tuh dipencetnya Pencetnya kemana-mana sembarangan. Betul. Gue diajarin mencet tuh dari belakang, kalau bisa lo lipet, Betul. ya kan, sampai selesai. Oke lah, sekarang plastik gak bisa dilipat. Iya. Dulu kan besi ya kan, Iya, nggak bisa iya. dilipat. Iya, maksudnya kalau mencet tuh itu seret gitu, ini dari belakang Udah dong. gitu giliran kita lagi yang pakai habis itu. Kita mesti ngurutin lagi Iya, pelan-pelan. rapihin gitu Iya, kan. Terus rapihin. udah gitu ada belepetan-belepetan di pinggirannya. Iya. Ah, tuh gue sebel banget. Tapi kalau menurut gue sih Itu nggak bisa kasih Mau suruh pembantu lagi, pembantu. Mungkin membantu lo kan. Kalau membantu lo kalau- mungkin juga lo bisa gitu. kalau menurut gue sih Lu punya beberapa pembantu sih sebenarnya. kalau menurut gue itu hidup terlalu ribet kayak gitu-gitu. Lu Iya. pencet yang penting keluar. Keluar udah beres toh. Iya, tapi kalau itu Lu- tuh pencetan jempolannya tuh banyak banget. Gini. Ada gini. Gue pakai pasta gigi yang putih sama biru. Iya. Jadi kalau dipencet tuh putih sama birunya tuh, nah nyambung enak tuh. Kelihatan. Nah, setelah dipencet begitu, jadinya biru muda. Berantakan ya. Jadi biru muda. Wah, lu nggak Harusnya percaya. tidak beraturan, namanya irregular. Nah, Toothpaste. dan nggak mungkin suruh pembantu lu lurusin lagi kan, Tapi kalau putih-putih menurut gue biru-biru. hidup kayak gini nih cari gara-gara. Kenapa cari gara-garanya? Iya harus digini nih. Emang nggak ada Oh, kerjaan tapi enggak lain di, juga sih. di Bukan, rumah tapi lu, itu karena gitu. kita biasa dari dulu. Kan gini, kita semua berbeda-beda, punya orang tua atau punya yang lebih tua dari di rumah itu yang ngajarin kita kan. Ngajarin kita, kalau lu mau lebih baik begini, lebih baik gini. Jangan taruh pakaian-pakaian kotor di situ ya. Taruhnya di keranjang baju gitu. Jadi kayak gitu tuh udah kepikiran. Oh ya, kalau ini gue gini. Nah, itu kan kita bawa ke anak kita. Nah, kalau anak kita misalkan nih. Oh iya ya. Nah, Anak saya begitu nggak ya? Ngikut kan, Ngikut jadinya kan? ngikut. jadi Iya. ngikut. Nah, kalau misalkan Iya. anak kita udah tahu nih bahwa kayak gitu, terus kita lihat ini. Dedi nggak pernah ya lakukan itu ya. Hah? Mami gitu tuh. Nah, Iya. repot kan? Oh, Atau, iya, Dedi iya. gitu tuh. Ya. Ya, akhirnya kita nggak menularkan sesuatu yang baik ke Anak anak kita. kita. Terus nggak mungkin suruh membantu lu yang ngasih tahu kan? Iya. Lu membantu lu ngomong gini, nanti kamu nggak boleh kayak gini. Kan enggak, kita yang jadi orang tua. Terus yang berikutnya, yang kedua nih ya, menurut gue ini juga penting. Sekarang kan kita punya pembantu, tapi kan ada masa di mana mereka tuh harus pulang kampung. Nah, kayak Lebaran contohnya Idul Fitri. Iya. Nah, 2 minggu, 3 minggu mereka liburan pulang kampung, misalnya ketemu saudara. Terus kita yang di rumah nggak ada pembantu, gimana? Misalnya kalau seandainya makan di luar bos, berantakan, banyak restoran. tapi kan tetap apa. kondisi rumah berantakan. Kondisi rumah berantakan. Baju di mana-mana, Ya misalnya. tunggulah mereka pulang. Nggak apa-apa, nggak risih. Enggak, ngeliat emang lu. enggak. Pertanyaan gua gini. Anduk lu berapa lusin? Sampai lu ninggalin itu, anduk lu berapa lusin sampai lu Udah tinggalin jemur itu? dulu, nanti kalau udah kering pakai Nah, lagi. artinya, Jemur iya, dulu. artinya lu jemur itu artinya lu membereskan kan? Artinya lu bisa dong sebenarnya. Bisa. Nah, iya, iya. bukan Cuman kan berarti. gue malas kalau ada yang bisa kerjain itu kan. Iya, ngerti. Ya. Ya. Itu makanya dibilang apa sih di rumah tuh apa aja sih? Kayak tadi kita udah ngomongin satu nih soal anduk, ya kan? Terus odol, terus rambut gitu. Masih banyak lagi sebenarnya. Iya. Ya kan? Nggak itu doang gitu loh. Kayak keluar dari kamar mandi. Ada Basah. keset, Iya, benar tuh. tapi nggak ngelap. Padahal di depan pintu kan sebenarnya Depan- ditaruh. Iya, kan? Tinggal naruh kaki di situ, kusuk-kusuk sebentar terus Iya. kemudian jalan. Emang buruk ya begitu-begitu ya? Enggak, bukan buruknya. Sekarang gini, masakan kesetnya gue taruh di apa maksudnya eye level, kan nggak mungkin dong. Iya. Ya gue taruh di bawah, kan udah tahu ada keset, ya lu lap dong, biar lu kagak kasih jejak kotor gitu loh. Belum kalau seandainya ada anak kecil lewat, anak lu lah misalnya lewat, Kecil lu nih. mandi, nggak keset kaki, terus main jalan, akhirnya airnya ngebeleberan di lantai, anak lu lewat pas lagi lari misalnya, Misalkan. dia jatuh, gubrak. Nah, rugi kan? Kamu sih nggak hati-hati. Kalau kayak gitu repot Iya, ya. Kalau iya. kayak gitu repot. Jadi memang ada hal-hal yang di rumah tuh memang kita bisa atur dengan baik. Iya. Ada yang kita ya udahlah tutup mata Benar. gitu ya. Ada tuh yang model kayak gitu. Tapi maksudnya ya mau nggak mau tuh harus apa ya? Harus di manage dengan baik sih sebenarnya gitu. Belum bangun tidur, lu bangun tidur pagi-pagi.
ya kan? Bangun pagi-pagi. Nah kalau misalkan bangun masuk sekolah jam 7, bangun jam 6, ya udah pasti telat dong. Jakarta nih, ya kan? Kan lu nggak mungkin punya mesin waktu yang tiba-tiba bisa transpose anak lu langsung ke sekolah. Oh, kan ada istri ngurus anak, Bos. Jadi lu ngapain sebenarnya di rumah? Tidur dulu udah. Jadi gini ya, memang semua orang sih punya pilihan. Iya. Ya, kita mau ngatur keluarga kita seperti apa, mau ngatur hidup kita seperti apa. Cuman kita juga mesti tahu, maksudnya apa yang kita lakukan gitu ya, itu sebenarnya punya dampak buat orang lain. Terus juga ada mungkin harga yang harus kita bayar tuh lewat keteledoran kita. Ya bisa jadi anak kita kena imbasnya. Ada sesuatu yang kita turunkan ke anak kita, contoh atau keteladanan yang nggak bagus, ya akhirnya ditiru suatu saat sama dia. Menurut lo, misalnya kalau anak lu yang berlaku seperti itu di rumah, dia udah gede nih, tinggal bareng sama lu, terus dia suka-suka dia dah mandi, pintu air belepetan di mana-mana, misalnya baju ditaruh semana-mana di rumah lu nih ya, di rumah lu. Nah, lu sendiri ngerasainnya gimana? Ya, keberatan nggak? Keberatan lah. Kenapa dia bisa begitu? Masa gitu? Ya, kenapa dia bisa begitu kira-kira? Ya dia harusnya sadar dong. Bukannya bapaknya sadar kalau lu lakukan itu, lu nularin ke anak lu. Yoi. Sebenarnya kan gitu. Jadi sebenarnya ya yang apa namanya, yang memberikan satu generasi berikutnya perilaku yang tidak baik adalah generasi sebelumnya. Nah, kita ini sebenarnya biang keroknya sebenarnya di kita juga. Kalau kitanya benar, generasi berikutnya akan meneladani hal yang benar. Kita benar aja, mereka belum tentu ikutin benar. Apalagi kalau kita nggak benar. Benar nggak? Tapi menurut emang iya kalau kita 100% sikap kita diturunkan ke anak kita. Ya paling nggak mereka ngelihat lah, bapak gua ngejalanin hidup seperti ini. Mereka ngatur rumah tangganya begini, ya pergi. Kalau sesuatu yang baik, mereka pasti akan ikut. Biasanya kan begitu ya. Karena mereka tuh copying banget loh. Iya, benar. Mereka copying banget. Jadi apapun yang kita lakukan di rumah, ya, walaupun kita pikir mereka nggak lihat, ya, kita pikir mereka nggak ngeh sama apa yang kita lakukan, mereka tiru loh. Oh iya ya. Aku sering main HP nih. HP, papi mau nonton dong. Nggak boleh. Kok papi nonton? Anak gue ngomong begitu loh. Kan jadinya. Oh berarti begitu ya? Iya. Copy semua. Apalagi di masa-masa umur 5-8 tahun, 3-5 tahun. Nah itu tuh apa? Ada yang orang ngomong golden moment. Apapun yang lu buat, apapun yang lu perlihatkan kepada mereka, mereka bisa contoh loh. Kayak lu sayang sama mamanya, ya, lu sayang sama istri lu peluk istri lu cium istri lu. Dia akan lihat, ih, papi mami gua maksudnya bahagia, romantis. Role model lah gitu ya. Nanti dia akan berikutnya akan gini-gini, ih, papi mami gue baik-baik aja. Oh, berarti kita harus menunjukkan keromantisan di depan anak. Ya enggak juga. Keromantisan itu bukan dalam artian yang romantis yang gimana ya. Tapi maksudnya, ya lu boleh, lu sayang istri lu, peluk istri lu cium istri lu, nggak ada masalah. Dan mungkin anak lo, ih, papi mami baik loh. Gitu loh, papi mami bahagia, happy kayak gitu. Kalau berantem, masa kita sembunyiin juga dari anak kita? Enggak, ya maksudnya gini, lah kan kalau lu mau beribut sama istri lu, masa lu depan anak lu? Emang kenapa? Lah, itu akan dicontoh sama anak lu. Kalau dia punya adik, dia akan ribut sama adiknya kayak mirip lu. Selain itu juga itu akan bikin suasana hati dia tuh nggak nyaman. Dia tuh bisa tumbuh dengan kondisi mental yang mungkin bisa terganggu gara-gara dia ngelihat papi maminya berantem. Apalagi kalau maaf ya, sorry ya, sampai misalnya lu main fisik apa segala macam gitu dorong ya. Dorong gitu. Atau mungkin keluarin kata-kata verbal yang kasar lah. Kasar banget sama bini lu. Nah, dia ngelihat nih, dia pasti akan ngerasa, ih, laki-laki begitu ya. Nanti suatu saat mungkin, ya semoga sih enggak ya, tapi kalau seandainya dia nyimpen di hati dia akan jadi benci sama laki-laki, apalagi nggak jadi lebih bahaya, iya. Ini ada satu cerita bagus nih di keluarga gue ya. Bentar, apa? Bukannya kita harus menunjukkan apa adanya di depan mereka supaya nggak seindah film Korea berumah tangga itu, maksudnya gitu. Iya. Mereka lihat, oh ternyata berumah tangga itu begini, ada konflik yang iya, maksudnya gini, sebelum film Korea pun ya, boleh ngomong nih, sebelum film Korea pun, kan kita punya role model kita. Ada orang tua kita yang ngasih tahu, ada om kita, tante kita, atau orang-orang tetangga kita yang
Karena kita kalau dengar tetangga berantem ribut pun kan kita tahu nih. Oh, jangan sampai gue kayak sebelah ya, kayak gitu. Oh, sebelah nih baik, gitu. Nah, kita dengar dulu nih. Tadi ada cerita nih. Apa nih? Jadi gua nih sama bini gua nih suka kita nih kadang-kadang suka berselisih paham gitu ya. Tapi kita tuh nggak nunjukin di depan anak gitu. Kalau ada marah besar, masing-masing dari dua belah pihak itu harus bisa ngendalin diri lah gitu ya, harus bisa nguasain diri, jangan sampai ngucapin kata-kata yang tajam di depan anak. Nah hasilnya nih anak gua kan udah mulai pada gede-gede nih sekarang. Nah yang paling kecil itu pernah ngomong begini, dia kebetulan ada lagu yang bagus nih, yang liriknya kurang lebih ngomong begini, aku mau mempunyai pasangan seperti ayahku mencintai ibuku. Ada tuh lagunya, liriknya kurang lebih begitu. Nah, dia nyanyiin tuh. Terus dia ngomong ini kayak papi sama mami, dia bilang gitu. Jadi role model yang bagus. Jadi dia tuh pengen, jadi dia suatu saat nih, kalau gue mau merit nih, ini bayangan gue nih ya tentang dia. Dia pasti begini mikirnya. Kalau suatu saat gue merit, gue pengen punya pasangan yang sayangnya sama gue seperti papi gue sayang sama mami gue. Gitu. Nah, jadi kita tuh mesti nanamin satu role model. Bukan kita munafik sih sebenarnya. Cuman kita mengatur supaya jangan hal-hal yang bisa bikin trauma dalam hidup dia, nyangkut di hatinya dia, dan akhirnya dia jadi nggak mau bangun relationship yang sehat sama pasangannya dia gitu. Ya, Jadi tetap termasuk kebiasaan buruk juga ya, berantem di depan anak ya. Berarti ya. bukan kebiasaan buruk sih, kelakuan buruk. Tapi sangat-sangat buruk. Ya maksudnya ya berselisih paham pasti ada, nggak mungkin nggak. Karena kita kan manusia, suami istri itu bukan orang yang sama, ya kan? Bukan orang yang satu pikiran. Kan kita sedang mencocok-cocokkan apakah kita nih bisa sama terus untuk sampai ke ada akhirnya gitu kan ya, ada goalnya nih. Nah, kalau pikiran lo udah berpikir bahwa, apakah kalau misalkan gue ribut sama istri gue, anak-anak gue akan niru gue rasa itu pasti, apalagi di depan mereka ya, itu pasti. Tapi kalau misalkan lo ribut gitu, ya ngomong di dalam kamar, gitu ya, atau dia turun ke mobil, kita ngomong di mobil. Itu ada maksudnya gini, ada tempat yang memang mereka tuh nggak perlu tahu, nggak perlu tahu sampai papa mamanya tuh berantem lah atau apa gitu loh. Tapi mereka perlu tahu bagaimana cara kita, kalau sampai suatu saat mereka ngelihat nih kita berselisih paham, mereka anak-anak tuh perlu ngelihat bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, jadi keteladanan ini sebenarnya yang penting untuk kita ajarin, sebenarnya tersiratnya ya kepada anak kita gitu, buat anak kita. Kadang juga di rumah ya kalau ngomong anak-anak nih ya, papi gini, saya bukan papi lihat saya dong gitu. Menurut gue sih ya biasa-biasa aja itu ya. Tapi itu ya enggak dong, itu berarti kan gini, mereka butuh perhatian. Sekarang gini, kalau lu ngomong sama istri lu, ya, lu ngomong sama istri lu nih, lu ngomong nih, tatap mata, lu lagi natap sama istri gua, lu ngomong sama istri lu, ini, saya aku mau gini-gini, terus istri lu main handphone. Nah, perasaan lu gimana coba? Feel lu gimana? nggak tahu diri banget sih. Gua gampar balik lu tangkap. Lu nggak tahu gua lagi ngomong sama lu. Kamu pikir aku laki-laki macam apa? Gitu. Ini kan itu kan bisa jadi kayak gini. Oh iya, anak kan selalu ngeliat kita copying. Gitu loh. Apalagi yang gua dengar, anak lu benar-benar sayang sama lu. Anak lu lebih dekat ke lu dibandingkan ke istri lu misalkan kayak gitu. Itu tuh benar-benar kayak susah banget kalau lu buat sesuatu yang salah dikit aja. Iya. Wah, dicecar abis. Ya kayak tadi contoh aja nih. Ya, lu main handphone, terus dia mau pinjem, lu nggak kasih, terus dia balikin kan? Iya. Papi boleh, kenapa aku nggak? Sih? Ya. Satu lagi, papi, aku lagi ngobrol sama papi. Papinya handphonenya gitu. Sih? Ya artinya benar dong bahwa anak itu kalau kita sudah didik dengan baik, terus ada sesuatu yang salah, dia akan coba koreksi loh. Iya. Dedi tadi ngomongnya salah loh. Kayak gitu. Nggak kayak gitu, Dad. Dad nggak boleh kayak gitu, Dad. Dad boleh nggak teriak-teriak? Berarti itu muncul gitu loh. Dad nggak usah teriak-teriak, Dad. Kita juga dengar kok.
Itu zaman kita dulu ngomong kayak gitu ke mami kita. Tabok sih kagak lah. Rotan. Gantung. Iya kan? Nggak sopan. Nggak sopan kan. Nah, anak sekarang tuh udah kayak mereka tuh udah sahabat kita gitu. Jadi waktu dia ngomong gitu, wah ini juga nih. Dad, boleh nggak ngomong kayak gitu, Dad? Misalkan gitu. Kan kadang-kadang kita lupa nih, lagi nyetir gitu tuh disalip sama orang gitu kan. Kadang-kadang kan ada kata-kata yang bagus banget yang keluar dari mulut kita gitu. Kalau kata-kata yang bagus itu, kata-kata itu kan biasanya kata-kata binatang biasanya. Tapi Iya. kalau mau yang lebih bagus lagi ditatanya, keluarnya kata-katanya otomotif. Honda lu, Suzuki lu, Yamaha lu. Ini kan laki-laki. Dulu pernah nggak? Hubungi di bawah ini. dulu pernah banget. Gue coba ngerubah dengan pisang gitu. Pernah gue rubah Tapi gitu. spiritnya sama. Tapi kan sama kan, tetap maki-maki kan. marah-marah. Ya istri gue cuma ngomong gitu doang. Percuma, Iya. tetap aja kamu marah-marah itu. Iya. Ya kan? Dasar Cuman ngubah. pisang lo. Cuman ngubah kata itunya aja. Kalau kayak gitu apa ya? Dulu tuh kayak gini. Oh, nggak boleh menggunakan kata anjing untuk sumpah serapah orang gitu. Iya. Jangan pakai kata anjing, ya udah ke kucing. Sekarang antara kucing sama anjing apa bedanya? Sama binatang kan. Waktu diberikan penekanan dengan emosi, sama nilainya. Padahal kan kakak kok kayaknya anjing tuh apa ya gitu. Iya. Ya kalau begitu jadi berat dong hidup gue. Enggak lah, sebenarnya kan ini demi kebaikan anak-anak kita juga. Terus juga kalau kita belajar untuk menunjukkan satu kebiasaan yang baik, itu kan membangun orang-orang yang ada di sekitar kita juga sebenarnya. Kita jadi role model gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita tadi berpikir bahwa kok jadi beban Jadi berat ya, ribet jadi hidup gue kalau ribet. kayak gitu. Sebenarnya gini, kalau lu nganggap bahwa ngelempar anduk itu nggak ribet, Nggak salah. nggak ribet, nggak bikin orang susah, ya kita balik aja. Berarti kalau gua jemur itu sesuatu yang nggak ribet juga dong. Iya dong. Lu misalkan lu bilang tadi soal apa lagi? Odol. Ya kan? Iya. Gue bersyukur banget ketika udah gue ngomong sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ingat, ada kan yang ngomong kan kalau ngomong sama anak-anak tuh berkali-kali. Gitu kan? Iya, berkali-kali. Lama-lama gue lihat, odolnya udah bener nih. Udah nggak dipencet sembarangan. Udah Mengurangi satu konflik lah itu ya. Iya, udah kasih tahu, tolong ya baju jangan taruh di bawah. Kalau itu kan kena air kotor kita, nyucinya juga susah. Sekali, memang nggak bisa sekali, nggak bisa. Berkali-kali ngomong berkali-kali. Tapi ya dari berkali-kali itu kita ngomong, pasti ada jalan keluarnya. Mereka akan coba gitu. Lama-lamaan adiknya lakukan itu, dia ngomong sama adiknya, coba angkat, yang taruh situ. Iya, tapi sebenarnya sih dari kecil gue udah ajarin begitu. Cuman gue kan orangnya bandel sama mama gue, bro, gitu. Jadi lu ngajarin sesuatu yang baik, tapi lu sendiri nggak mau praktekin, gitu kan Ya, ceritanya. karena menurut gue bikin ribet hidup gue. Tapi sekarang gitu. lu udah tahu dong, maksudnya kalau lu nggak praktekin, gimana anak lu mau Ya, ngikutin. gue lagi mikirin anak gue nih. Gue Iya, kalau sekarang gini-gini, kan. kalau gue nggak berubah, bahaya nih. bahaya kan? Itu. Jadi Gitu. itu yang bikin gue pikirin tuh. Kalau buat gue sih, gue fine-fine aja mau gimana pun. Cuma masalahnya anak gue nih. Iya. Gue mikirin dia nih, gara-gara kalian ini semua nih. Tapi jadi kan lu setelah dengar begini kan lu juga bersyukur dong. Lu tahu sesuatu yang baik, terus lu bakal rubah cara lu. Coba mindsetnya Iya. gitu ya. Dan terus nanti anak lu bakal ngikutin yang baik juga. Kan begitu ceritanya. Itu gunanya pertemanan, brother. Itu cuma ngobrolan orang sih. rumah tuh kayak gini Kayak nih. gini. Biar ada solusinya juga, nggak cuma asal ngobrol, ya kan? Iya. Bener nggak? Iya. Gue Jadi- mikirin sih anak gue ya. Jadi kapan mulai mau itunya praktekinnya? Ya insya Allah ya. Secepat mungkin ya, Iya, Kak ya. iya. Tapi Oke. ingat loh, itu pilihan ya, itu pilihan. Kalau kita karena ini pilihan, jadi kita tahu nih, kalau kita mau hasil yang baik, mulailah dengan hal yang baik. Kalau kita mau hasilnya buruk, ya dengan konsekuensi yang buruk, ya kita pasti mulai dengan hal yang buruk. Jadi kalau kita bisa pilih yang baik untuk dapat hasil yang baik, kenapa kita nggak mulai dari sekarang? Iya sih. Kan gitu ya. Mumpung anak gue masih kecil masih bisa dibentuk ya. Betul. Iya. Kalau istri gue kan nggak bisa, gue nggak bisa Maksudnya bentuk lagi. karakternya kan? Iyalah. Mungkin nggak mungkin lo bentuk jadi kotak atau itu kan? Emang anak lu usia berapa sih? Anak gue kan 4 tahun sama 5 tahun. Apalagi 4 tahun 5 tahun, aduh itu Iya. lagi golden age ya Iya, golden sebenarnya. age. Apapun yang lo lakukan pasti dia Iya, lu tiru. mulailah start dengan hal yang baik. Iya. Kalau udah gede, udah istri mah udah nggak bisa lah ya kita rubah ya dia. Hidup dia aja ya. Itu nanti obrolan kita nanti. Oh Iya. iya. Ya,
obrolan Next. kita next berikutnya kita ngobrolin istri kita. Iya. bukan ungkap aib, bukan. Jangan dong. Iya, tapi maksudnya kita Kalau di sini kita puji-puji aja istri kita biar aman dari iya, boleh. Tapi kita bicarakan itu nanti. Di Ya. episode berikutnya. Obrolan orang rumah. rumah. Nah.